bukan mengejek sunnah Nabi. Kalau benar sunnah Nabi, ya oke. Kalau sunnah Nabi kan harus meninggal dulu, kan istri pertama. Iya, kalau benar-benar Anda ingin mengikuti sunnah Nabi, nunggu istri meninggal. Kan Sayyidina Khadijah meninggal dulu, Bos ya. Iya, baru nikah. Baru nikah. Berarti berdoa supaya meninggal dulu. Nah, itu katanya menurut persis lah kayak Nabi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol, yuk kita ngopi bro. Pola pikir, jangan sampai loro pikir bos. Yang penting share serius tapi santai. Mau dibawa kemana agama ini? Mau dibawa kemana? Sekali lagi sudah sering nih kami sampaikan bos ya, target jamaah sholawat yang kayak gitu itu bukan kalangan orang yang sudah baik bos, yang sudah paham tentang agama dasar-dasarnya ya, itu masih anak-anak yang masih kurang pemahaman agamanya. Makanya kami Aswaja itu ini kan baru bos ya, mengangkat supaya mereka ke jalan yang benar. Kan sudah sering ini sudah kita sampaikan. Sering kok bos. Ya hanya saja emang mereka gak mau ngerti bos ya. Iya. Ya biarin aja sudah teman-teman ya. Saya terus dukung Gus Ikdam ya kan. Berapa banyak jamaah Gus Ikdam bos yang tobat, berapa banyak bos? Banyak bos. Kemudian yang mu'alaf bos banyak. Namanya juga Sabilu Toba bos, jalan untuk tobatnya, memfasilitasi tempat. Gus Ikdam memfasilitasi tempat seperti itu. Sasarannya anak-anak embongan lah bos ya, jalanan lah bos yang nggak tersentuh bos. Ini Anda keliru ngeritik seperti ini. Anda seharusnya ngeritik Ustadz Anda, apa yang Ustadz Anda lakukan, apa yang Ustadz Wahabi lakukan kepada umat-umat yang nggak tersentuh. Ini sudah sering kita katakan bos ya. Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari-hari buruk, ya hari-hari sial, angka-angka sial, angka-angka mujur. No, semua hari itu baik. Tinggal kita mau memulainya dengan cara yang bagaimana. Kalau kita mulai hari dengan cara yang buruk, pasti hasilnya buruk. Bukan harinya yang buruk, tetapi kitanya. Kalau kita memulai Islam memang semua hari itu baik semuanya. Cuma di Islam juga ada ketentuan. Hari-hari yang istimewa. Hari istimewa itu Jumat. Yaumil Sayyidul Ayyam. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Baik. Tuh. Terus apakah Islam mengatakan membedakan hari baik ini kurang baik? Enggak. Keistimewaan setiap hari itu berbeda-beda kan begitu. Seperti orang meninggal di hari Jumat, itu kan ada hadisnya bos. Gitu. Oh berarti yang meninggal selain hari Jumat buruk ya? Enggak. Keistimewaan itu Allah berikan pada masing-masing hari itu. Itu juga bulan. Gitu. Ada bulan Muharram ya bos, bulan-bulan. Bulan-bulan yang baik bos ya, keistimewaan bulan puasa, keistimewaan bulan Muharram itu bulan Ramadan. Nah, itu yang paling istimewa dicari. Apakah bulan yang lain nggak baik? Ya enggak, ya enggak. Kirim video yang menyemangati orang untuk poligami, diejek, diketawakan sama dia. Terus saya bilang kepada dia, mentertawakan poligami, mentertawakan orang yang menikahi lebih dari satu istri, itu dilakukan. Di dalam Al-Quran, nikahilah 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Kalau tidak sanggup, 1 perempuan. Perintahnya 2, 3, 4. Poligami disyariatkan, dicontohkan Nabi. Sebelum Allah memerintahkan poligami, Rasulullah monogami dengan Khadijah. Jadi Anda kalau mengejek poligami, mengejek syariat Nabi, artinya Anda telah mengerjakan pembatal keislaman. Oh banyak dari antara mereka. Na'udzubillah. Bukan mengejek Nabi, tapi kenapa poligami itu jadi bahan pembicaraan bos? Karena orang-orang poligami itu merasa lebih pede. Mereka merasa pede bahwasanya itu mereka pasti adil kan begitu. Bos ya, itu loh yang ilatnya di situ. Ketika orang keluar poligami, berarti dia secara gak langsung mengaku bahwasanya dia itu bisa adil. Kan syaratnya adil itu bos. Ya, harus adil. Berarti kan Anda sudah pede, sudah ujub di situ. Ya. Terus kebanyakan dari mereka bos mengatakan saya mengikuti sunnah Nabi. Itu kan tidak seperti itu bos. Kalimat seperti ini ajaran ini mudah ditunggangi gitu loh. Korbannya siapa? Ujung-ujungnya laki perempuan bos. Kemudian korbannya siapa lagi? Anak-anaknya terlantar bos. Gitu loh. Bukan
bukan mengejek sunnah Nabi. Kalau benar sunnah Nabi, ya oke. Kalau sunnah Nabi kan harus meninggal dulu, kan istri pertama. Iya, meninggal kalau benar-benar Anda ingin mengikuti sunnah Nabi, nunggu istri meninggal. Kan Sayyidina Khadijah meninggal dulu, Bos ya. Iya, baru nikah. Baru nikah. Berarti berdoa supaya meninggal dulu. Nah, itu katanya menurut persis lah kayak Persis. Nabi gitu. Jangan sok-sokan menunggangi sunnah padahal ingin memenuhi nafsunya saja. Kalau wong di Ustadz Salafi aja berbeda pendapat, ada yang Ustadz yang lain nikah lagi nggak usah bilang sama istri boleh. Ada yang lain harus bilang sama istri. Wah. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi jangan dia berpoligami kemudian sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau berpoligami pasti tahu istri. Ya nggak perlu istri tahu. Antum sampai nikah lagi pun istri nggak tahu, nggak ada masalah. Karena demikianlah sunnahnya Nabi dan para sahabat, kalau mereka menikah istri mereka pada tahu ya. Tidak. Ini akan Abu Qutulibat Allah antakuna siabal anbiya, Bos. Wa amaluhu amalul jabbarin. Ya kan? Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah hamba mereka yang atributnya, Bos ya, atributnya, omongannya sudah kayak Nabi, Bos. Wa amaluhu amalul jabbarin. Sedangkan perilakunya perilaku orang-orang jabbarin, Bos. Orang-orang otak-otak kriminal. Kitab sesat, kitab halus, khurafat. Ada yang nggak terima. Padahal kalau dikaji memang betul-betul khurafat. Saya sudah bertanya kepada asatid-asatid saya. Nah, terus dia bilang, iya karena di Indonesia orang-orang Salafi Wahabi minoritas. Coba mayoritas, pasti juga ada kasus seperti itu. Di Arab Saudi, Bapak. Saya nentang juga teman saya itu. Antum kalau bisa mendatangkan satu berita saja, ulama-ulama Salafi, ulama-ulama Wahabi yang ada di Mekah Madinah, ulamanya yang cabul kepada jemaahnya, maka saya akan acungkan jempol depan muka Anda langsung. Kalau ulama-ulamanya mungkin nggak terekspos ya, Bos ya. Mungkin belum terekspos. Tapi rajanya langsung rajanya yang main perempuan sampai nyewa pulau Maladewa. Mendatangkan ratusan perempuan cantik seksi-seksi. Berlangsung selama 1 Karena kepala negaranya kayak gitu, umatnya, rakyatnya pasti akan banyak juga yang kayak gitu. Oke, karena ini kami waktunya waktunya mepet terdesak teman-teman ya. Waktunya nggak ada waktu. Jadi kami kami nggak mencari secara detail teman-teman ya. Ini beritanya banyak ya. Divonis mati, Tuti juga diperkosa 9 pria yang antar ke Mekah. Ini kami nggak baca beritanya, hanya berita judulnya saja sudah ngeri teman-teman ya. TKW diperkosa majikan di Saudi. TKW Banyuwangi diduga diperkosa majikan di Arab Saudi. Judulnya mengapa TKW rentan diperkosa di Arab loh? Jika Arab Saudi menganut hukum Islam, mengapa banyak kasus pemerkosaan? TKI diperkosa majikan di Arab Saudi. Sudah itu. Tuti mengaku diperkosa majikannya di Arab Saudi. TKW Indonesia diperkosa 7 pria di Arab Saudi. Ya Allah. Gaji tak dibayar dan diperkosa. Ini kronologi eksekusi TKI. Ini penyebab TKW diperkosa di Arab Saudi. 5 TKW Konawe diperkosa di Arab Saudi. Cerita TKW di Arab perut membesar gara-gara layani majikan. Puluhan TKW Arab Saudi pulang dalam kondisi hamil. Nyaris diperkosa, TKW Saudi dipaksa membunuh. TKW Indramayu disiksa majikan di Arab Saudi. TKW diperkosa. TKW asal NTB nyaris diperkosa majikan di Arab Saudi. Kisah pilu TKW di Arab digaji besar majikan sering di kamar. Ini semuanya kelakuan orang-orang Wahabi yang katanya poligami. Mereka tentunya poligami, Bos. Masih kurang, Bos. Ini ya bukti kalau poligami itu hanya memuaskan nafsu saja mereka itu. Buktinya ini di sana pasti sudah biasa poligami, Bos, di Arab Saudi, Bos ya. Tapi masih kurang, ada TKW diembat juga. Ini mungkin adalah salah satu itu ya mungkin ya, Bos ya, yang statusnya Ustadz mungkin, Bos. Ini semuanya judulnya nggak habis-habis ini. Ini semuanya TKW diperkosa majikan rata-rata. Arab, lagu-lagu cinta Arab yang memang ditujukan kepada pacar, kekasih, istri atau apalah, dianggap sama mereka majelis selawat. Nih seperti ini videonya. Habib, ini nih lagu Arab yang selalu dikira salawat. Kosop ayu.
ini bukan yang sering di pondok pesantren gitu ya bang? Iya, tapi masalahnya adalah ini kan lagu cinta-cinta, lagu pop Arab lah yang dipopulerkan sama Amir Riyad. Amir Riyad itu siapa? Penyanyi asal Masih kitab kuningnya bahasa Arab gundul. Sudah paham kitab kuning, kitab biru, kelabu, ungu. Tapi apa? Seperti ini, lagu-lagu cinta dianggap lagu sholawat. Menyanyikan Di sini kayaknya Harry Pras sudah paling tahu lah ya tentang lagu itu, guys ya. Ya, Kemudian Mas tadi sudah lagu pop dikasih hashtag sholawat lagi. Itu hashtag banner di belakang sholawatan berarti bukan hanya melantunkan sholawatan satu saja Pak ya. Banyak. Pasti di situ ada makam nanti bos, ada makom. Kalau makom sudah murni ya bos ya. Pembukaan ya Robi Sholli itu bos, kemudian makom, kemudian penutup itu pasti murni sholawatan. Kalau untuk yang lain-lain itu bukan biasanya akan pujian-pujian bos ya. Pujian-pujian, kemudian rasa rindu. Oke. Kita akan cari artinya teman-teman ya. Kita langsung ke artikel teman ya. Langsung saja kita cari artinya. Lagu ini sebenarnya tahun 94 ya teman-teman ya. Kita punya janji bahkan saat kita berjauhan, bos ya. Saya ketika mengucapkan syahadat bos, ya itu kan kita berbaiat bos, berjanji bos ya. Saya juga berjanji semampu saya akan melaksanakan perintah-perintah Nabi semampu saya. Dan kalau bisa, saya juga berjanji untuk menjauhi larangan-larangan Nabi semuanya, kalau bisa bos. Ya, itu kan janji juga. Ini jika saya mengartikan lirik ini bos ya. Lirik ini sesuai dengan keadaan jiwa saya ketika bersolawat bos ya. Coba di depan mataku di setiap tempat, oke. Kemudian dan aku pasti akan kembali, oke. Aku melebur dalam rindu yang bergelayut di benakku, oke. Aku pasti akan kembali itu gimana? Walaupun saya juga pasti bermaksiat juga bos. Dan saya berjanji saya akan kembali bertobat. Saya ingin bertobat, ingin sekali bertobat. Ingin kembali maksudnya teman-teman ya. Ini tentang kerinduan dan tentang janji bahwasanya dia akan kembali. Jika liriknya tidak ada kemaksiatan di situ, maka boleh-boleh saja, bos ya. Itu secara hukum, bos. Kayak tadi tidak ada maksiatnya sama sekali, bos. Karena apa? Di situ tidak pernah menyebutkan sosok perempuan. Tidak pernah, di situ tidak bos. Iya nggak ada. Tadi di liriknya tidak ada sosok perempuan teman-teman ya. Pak ambigu, liriknya ambigu. Jadi jika lirik itu ambigu, maka bebas bagi siapapun untuk berimajinasi menggunakan lagu itu. Baik itu ditujukan untuk orang tua, kemudian menyanyikan lagu itu bisa. Bisa mas ya. Bos. Kemudian itu ditujukan untuk anak, Bisa mas ya. bisa. Untuk Karena kekasih tidak ada bisa. kekasih juga bisa. Gitu bos, karena tidak ada lirik yang detail di situ. Secara substansi tidak ada lirik yang mengkhususkan untuk perempuan di lirik tadi, tidak ada sama sekali. Contohnya, ginilah. Anda jika mendengar lagu Andra and the Backbone, judulnya Sempurna, Oh iya. ya kan? Saya juga bisa menyanyikan lagu itu. Saya tujukan kepada Nabi, karena di hati saya yang paling sempurna adalah Rasulullah. Bos ya, dengan judul yang sempurna itu. Atau Anda bisa mendengarkan lagu dari band Padi dengan judul Begitu Indah. Itu jika saya mencintai Nabi dengan kerinduan yang sangat, saya pakai lagu itu, saya menyanyikan lagu itu, saya tujukan pada Nabi karena lagu itu sangat mewakili, liriknya sangat mewakili perasaan saya, dan saya bisa lebih tersentuh, lebih terharu dengan lagu itu. Itu sah-sah saja. Ya bos ya. Kecuali jika Lagu-lagu. lagu yang substansinya memang khusus seperti Cinta Satu Malam, ya nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Gitu loh. Saya tadi kita baca liriknya semuanya ambigu, bebas. Malam cicak rowo. Cicak rowo. Nggak bisa itu. Ya kan, tapi tadi liriknya bagus kan, benar bos ya. Sama kayak lagu itulah, Sempurna, Andra and the Backbone, Padi, Begitu Indah. Ini seni teman-teman ya, seni. Seni ya, seni di situ. Terserah. Di situ tidak ada masalah budaya apa katanya orang tadi itu. Berbenturan Berbenturan budaya apa? Ini tentang perasaan.
perasaan cinta dan rindu itu tidak ada budaya-budayaan. Harus dilihat budayanya. Semua manusia itu punya perasaan rindu, punya rasa cinta. Ngapain kebudayaan? Ya, itu saja obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mencerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek semuanya datang dari kami. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.